Sesuai request kalian, kita udah datengin Brodo S Nova buat yang bedah kali ini dengan warna favorit kalian juga abu-abu. Kayak gimana sih dalamannya? Langsung aja kita masuk ke bedah sepatu. Satu kata buat Brodo S Nova ini. Halo guys, Dimas di sini dan hari ini gue sangat berbahagia mempersembahkan Brodo S Nova yang sudah berbulan-bulan kalian minta ini. Ini colorway-nya cukup menarik ya, klasik seperti khasnya bahasa desain dead shoes ya. Warna abu-abunya juga bikin makin kelihatan dead shoes-nya lagi ya. Kalau dari desain, jujur sebenarnya gue sama sekali nggak suka. Sangat tidak slick dan tidak clean kalau menurut gue pribadi. Dan gue baru menemukan hal yang unik di sini ya. Dimana gue baru tahu kalau Brodo S Nova ini dibikin di Amerika loh, lihat tulisannya Made in USA. Keren juga ternyata brand lokal Amerika ini ya, satu ya. Dan satu hal lagi yang gue baru sadar, Brodo tuh kayaknya ganti logo ya, dimana di sini ada tulisannya N ya, NB, New Brodo. Gue sebenarnya dapat sepatu ini dari kiriman salah satu penonton yang memang cerita kalau sepatu ini tuh sepatu yang super nyaman, sampai disiksa banget gitu intinya sepatunya, dengan kondisinya sekarang memang udah nggak baru, bahkan karena pas pandemi nggak bisa dipakai, akhirnya sepatu ini mulai crumbling. Intinya sepatu ini udah bener-bener dipakai, udah beat up banget. Jadi gue bisa bahas sama kalian gimana kondisi si Brodo S Nova ini setelah beberapa tahun pemakaian. Udah cukup aja kali ya ngebahas tentang stylingnya, karena gue lihat juga kalian udah bener-bener tahu soal Brodo S Nova ini. Jadi kayaknya langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Satu kata buat Brodo S Nova ini, kalian pintar. Jadi gue mau bahas beberapa hal ya dari habis ngebongkar sepatu ini. Jadi yang menurut gue pribadi bikin sepatu ini desainnya jadi jelek sebenarnya adalah terlalu rame gitu, panel-panelnya banyak di sini dengan bahan yang berbeda, tapi somehow nggak bisa dibenci 100%. Akhirnya jadi timeless lah kayak sepatu ini. Kudos, bener-bener respect banget sama cara mereka akhirnya mengengineer sepatunya yang ini. Meskipun gue tetap note ya, konstruksinya itu juga bukan yang luar biasa banget. Enggak, simple but highly functional. Gimana itu? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, gue akan mulai dari segi uppernya. Nah, kalau kita lihat ya, bisa-bisa aja mereka pakai semua bahan sininya pakai suede gitu ketutup, dan for my personal opinion, kalau semuanya pakai suede itu kelihatan jauh lebih keren. Cuman ada downside-nya yaitu panas. Makanya sengaja dikombinasi dengan material-material ini, yaitu ya material-material mesh yang surprisingly sangat breathable sekali. Padahal kalau kita lihat ke bagian makin dalamnya ini nih, ini busa. Biasanya nih yang pakai busa di dalam sini breathability-nya justru jadi jelek. Sedangkan di sini ini busanya tipis dan pori-porinya kelihatan sangat jelas. Akibatnya udara yang keluar itu bisa bersirkulasi dengan sangat baik sekali. Nah, kita mundur lagi sedikit ya untuk reflection materialnya. Oke lah gitu, buat beberapa material ininya gue nggak ngerasa ada sesuatu yang kontradiktif. Dan by the way, karena gue tadi ngomongin busa-busaan juga, tetap ada busa yang tebal ya di sini, dan justru bagian sininya yang paling nggak breathable, tapi masih acceptable sih karena bagian breathable itu sangat banyak sekali. Gue kayaknya mau nggak mau harus back to back ngebahas dengan bagian lining nih ya, dimana gue mau liatin nih bagian padding yang terlalu tebal itu cuma ada di sepertiga belakang dan lidah. Nah, sisanya itu cukup tipis dan breathability-nya surprisingly sangat-sangat good. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang kualitas material yang dipakai. Jujur, ini suede-nya ya nggak jauh beda ya sama NB327 yang gue potong kemarin secara kualitasnya. Gue belum yakin apakah ini suede asli atau enggak, kita tes bakar aja bareng-bareng. Dari segi material, gue ngerti kenapa Brodo kasih harga mahal ya, 5 jutaan untuk sepatu kayak begini. Karena ternyata mereka beneran pakai suede asli.
Nah, cuman adakah material sintetis di sini? Jelas. Nah, kalau kalian lihat, panel yang warnanya abu-abu lebih tua ini yang kalau kita pegang itu rasanya kayak leather, ini adalah kulit sintetis. Pertanyaan netizen, apakah ini suede-nya babi atau suede-nya bukan babi? Probably ya, kemungkinan besar mengandung suede babi, dari mana gue menemukan ada beberapa titik-titik gitu teman-teman. Jadi jujur ya, di NB itu gue juga sebel sebenarnya sama NB itu, karena suede babinya NB susah dibedain dengan suede sapi. Tapi kalau kita perhatiin ya, suede babi itu suka ada yang titik-titik gitu, kalian tahu nggak sih? Nah, titik-titik itu tuh nongol di suede bagian belakang ini. Jadi kayaknya bagian kulit babinya itu nggak semua, hanya sebagian aja. Ini kalau yang gue perhatikan emang beda ya bagian belakang ini. Nah, sedangkan yang depan ini suede sapi. Dan jadi kalau teman-teman yang mempertanyakan apakah mengandung suede babi atau suede sapi, kalian tinggal tanya aja ke tokonya. Kalau yang pakai babi biasanya udah pasti diplastikin. Nah, ini case-nya kalau kalian beli baru. Kalau kalian nge-thrift, just don't. Kalian mending cari tahu aja secara baik-baik. Kalau mau beli second ex pemakaian, orangnya harusnya tahu yang pemakai pertamanya. Dan akhirnya untuk material-material dari segi upper, sumpah jujur gue pengen ngasih nilai 9, tapi nggak bisa. Kalian lihat aja sendiri sekarang setelah pemakaian sekian lama, ini tuh bukan material yang satu long lasting, yang kedua diperbaikinnya juga susah ya, karena harus bongkar-bongkar panel per panel. Bisa nggak bisa aja, tapi ya nanti kalian suka ada yang protes, nanti kan nggak ori lagi deh. Gue mau nggak mau harus ngerendahin ratingnya. Jadi 8 dari 10. Karena di rating segitu menurut gue udah cukup pas dengan kualitasnya dia. Udah kita fiksasiin aja di angka 8 untuk rating uppernya. Kita akan lanjut sama tadi yang kita sempat bahas back to back, yaitu segi lining bagian dalamnya ya. Di sini kepintarannya lebih kelihatan lagi, dimana kalau kita perhatiin banyak hal tuh yang cukup rapi di eksekusi sama mereka. Ya rapi sih. Mungkin Amrik nggak mau kecolongan kali ya, kalau produk yang dibikin di mereka itu harus selalu bagus dan rapih, dan itu terjawab juga di sini. Overallnya good, dan yang lebih gila lagi menurut gue adalah, lo tau nggak artinya jahitan strobel stitch di tengah-tengah kayak gini? Gue kasih tau aja ya, brand yang berani bikin strobel stitch tengah-tengah kayak gini berarti dia jago banget. Liningnya ini gila, dari upper semuanya ke atas, baru ketemu di bawah. Kok bisa gue bilang itu pinter banget? Jadi artinya gini, dia ngepolainnya itu harus mikirin gimana caranya pola di upper atasnya nempel sama bagian dalam yang tengah-tengah, nempel sama bagian paling bawah ya, lining paling bawah, yang lining paling bawah juga hitungannya harus pas, harus presisi. Gimana caranya biar mereka bisa ketemu dengan rapih banget di tengah-tengah, nggak tumpang tindih, nggak ada masalah. Dari proses potong pola kemudian dijahit, dari dijahit kemudian di lasting. Nah, itu tuh akan jadi sangat ribet banget kalau strobel stitch-nya di tengah-tengah ini. Pantas aja banyak orang-orang yang doyan ya sepatu ini ya. Ya mungkin mereka juga senangnya bukan gara-gara ngertinya sih. Gue akan menjaminkan sama kalian ya, logo ini, sepatu ini nih, ternyata lebih pinter daripada apa yang gue tahu, dan lebih pinter eksekusi sepatunya daripada apa yang kita tahu selama ini gitu ya, di merek-merek New Balance. Karena pinter banget, men. Respect, highly respect buat New Balance. Maksud gue Bro Dues Nova, cut ya. Oh, nah, I ain't seen nothing. I ain't seen nothing. Ini lemnya juga kuat, tapi udah proper sebenarnya, sangat proper untuk ini. Everything's good. Nah, jadi untuk konstruksi dan jahit-jahitan, lem-leman, mau dari segi kerapihan, kekuatan, dan tingkat kesulitan, ini sebenarnya 9,5 sih dari 10. Masuklah kita ke part 3, yaitu sol, dimana sol ini juga cukup ribet. Apakah ini ribet banget? Enggak. Ini surprisingly simple begitu kita masuk ke ngomongin solnya. Si sol yang 3 lapis ini punya density yang berbeda-beda. Ya, si sol ini tuh punya, pertama ya, density dari bahan EVA-nya tuh di sini ya. Kemudian yang kedua itu di belakang itu di bahan end cap-nya yang suka crumbling. Ini pakai PU, jadi campuran PU dan EVA. Dan density ketiga itu ada di sini nih. Ini yang di bawahnya end cap-nya ini lagi. Gue coba ukurin ya buat kalian dari segi durometernya berapa ya. Jadi di satu midsole punya 3 tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Yang pertama, yang paling depan ini putih EVA ini standar-standar aja sih. Biasanya EVA itu kan berkisar 25, 26-an ya, sekitar itulah ya. Nah, kemudian end cap-nya yang bikin kalian enak pas kalian pakai sepatu ini yang paling empuknya, yaitu di 19-an, 20 lah. Kemudian ini tuh ternyata nggak cukup, karena end cap ini nggak boleh dibiarin sendiri.
Makanya disiapin satu lagi yang memberikan stabilitas, tapi tetap empuk di sini. Jadi 40 tuh hasil durometer yang belakang ini cukup oke, cukup proper, tapi lebih keras. Jadi sol ini empuk, stabil. Itu kata kunci dari sepatu ini. Good job. Sekali lagi, itu keren banget sih dari segi midsole-midsolenya. Belum selesai sampai di situ, kalau kita ngomongin ke outsole, pinter lagi ternyata. Dimana kita mendapatkan outsole TPR yang keras, kuat, dan cukup durable. Ya, kayak kalian lihat, ini pemakaian 5 tahun nggak habis si solnya, masih kelihatan banget bentuk ininya. Plus, kalau ngomongin stability, ternyata memang nggak cukup cuman dikasih material agak keras di belakang, harus ada shanks yang menjaganya. Mereka bikin dengan cukup baik, yaitu pakai karbon beneran. Gue mencoba mencari tahu dan menalar apa fungsinya ini. Ternyata fungsi ini memang beneran berasa untuk memberikan stability, terutama di area tengah-tengah ini. Biar apa? Ya salah satunya si arc-nya kalian itu nggak collapse ya, meskipun gue juga agak mempertanyakan sih karena posisinya terlalu bawah ya untuk shanks. Yang kedua itu stability, yes, yang stability dapat, tapi tidak mengganggu mobilitas si kaki kaliannya. Jadi overallnya buat sol luar biasa. Gue kasih nilai 9 dari 10. Gue masih ada satu hal lagi sih yang perlu dibahas, yaitu kenyamanannya. Gue akan nge-summary-in soal tadi ya. Kenyamanannya dan keamanan untuk di sepatu ini. Keamanan gimana? Jadi gini, dengan beberapa bagian di midsole-nya ini, kemudian dilengkapi dengan shanks-nya ini, itu cukup yang ngejaga arc kalian nggak terlalu collapse, cukup juga nggak bikin kaki kalian terlalu manja jadinya karena pakai yang empuk-empukan, tapi tetap cukup juga ngasihin sesuatu yang enak dan nyaman. Nah, yang kedua, untuk empuk-empukannya gitu ya, si sole ortholite-nya pun nggak bisa dibilang empuk-empuk banget, tapi ya somehow, somewhat, angka itu tuh jadi cukup proper untuk ngasih keempukan yang pas jika dikombinasi dengan midsole-nya. Jadi overall-nya good, nice, aman, nyaman. Di sepatu ini breathability bagus, tinggal satu yang terakhir yaitu fit-nya. Jadi sebenarnya kalau kalian belinya bukan di Indonesia, di luar negeri, kalian akan menemukan width yang lain, double A ya, lebar gitu, atau yang narrow banget. Nah tapi ini enggak, karena di Indonesia itu cuma dijual width yang standar aja. Dan width standarnya aja itu sebenarnya cukup narrow dan cukup ngejepit kaki kalian. Jadi kalau kaki kalian sangat lebar, tipenya nggak cocok sebenarnya dengan merek ini yang dijual di Indonesianya. Saran gue, kalian bisa ke luar negeri, beli di luar negeri aja, baru dapat kenyamanan yang paripurna waktu nyobain sepatunya. Dan selain fit, sepatu ini tuh sebenarnya cukup berat, dimana model sneakers kayak gini aja di size 43 itu bisa mendapatkan bobot 350 gram lebih. Untuk kenyamanan, gue ngerasa sepatu ini tuh sebenarnya tengah-tengah aja, biasa-biasa aja. Nggak se-overrated itu, tapi juga nggak bisa diremehkan. Makanya karena soal berat dan fitnya ini, gue harus kasih rating untuk sisi kenyamanannya di angka 7,5 dari 10. Dan dengan penilaian-penilaian overall-nya secara teknis, gue akan memberikan rating sepatu ini 8,5 dari 10. Nah itu dia review gue tentang Brodo S Nova yang sudah kalian tunggu-tunggu selama ini. Coba tinggalin komentar kalian tentang sepatu favorit kalian ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel kita ke depannya. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.